Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan Pendeta Dr. Erastus Sabdono bersama saya Z. Ferry. Malam hari ini bertemakan memandang Tuhan sampai akhir. Hari ini dunia benar-benar mendapat peringatan dari Tuhan. COVID-19 akhirnya menjadi pukulan yang tidak main-main. Kalau sebelumnya orang masih bisa merasa bahwa manusia mampu menangani, hari ini di beberapa negara maju saja mereka sudah mulai putus asa dan membiarkan. Tetapi di satu sisi kita melihat bagaimana Tuhan membuka mata manusia bahwa betapa tidak berdayanya manusia. Ini baru masalah COVID-19. Belum lagi wabah-wabah lain yang bisa muncul. Oleh sebab itu, mari kita semua untuk kembali memeriksa apa yang sebenarnya dikehendaki oleh Allah di dalam hidup umat manusia. Kita kembali memperkarakan apa yang dikehendaki Allah, yang akan Allah mau. Sejatinya Allah Bapa itu menghendaki satu dunia yang sempurna dengan manusia yang menikmati kebahagiaan dan berjalan bersama dengan Tuhan di bumi ini. Di surga, seperti di surga. Allah ingin manusia memiliki bumi yang sungguh amat baik. Itu dan menikmati bumi yang sempurna. Sehingga tidak membutuhkan bumi yang lain atau surga yang lain. Tetapi manusia telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tidak mungkin manusia yang telah kehilangan kemuliaan Allah bisa menikmati ciptaan Allah yang sempurna. Bumi terhukum, bumi terlaknat, bumi terkutuk. Namun Allah merancang langit baru dan bumi yang baru. Kita adalah orang-orang yang dipilih untuk menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Jadi yang harus kita lakukan sekarang adalah bagaimana kita berjuang untuk memiliki kehidupan yang seperti Bapa ingini. Yang dikatakan Tuhan Yesus sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Itu saja. Tidak muluk-muluk. Tidak harus menjadi aktivis gereja, apalagi pendeta. Dan gereja tidak boleh sibuk dengan hal-hal yang tidak perlu. Akhirnya gereja menjadi tempat orang-orang mencari kedudukan, kehormatan, dan juga bahkan mencari nafkah. Kita fokus pada langit baru dan bumi yang baru. Dan sementara kita hidup, kita membenahi diri untuk benar-benar berkeadaan sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Untuk itu, pasti hidup kita akan tersita habis-habisan di situ. Dan sementara kita bertumbuh untuk sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus, kita juga menolong orang lain yang kita mau bimbing untuk menjadi sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Kita harus berkemas-kemas pulang ke surga saja. Terserah orang mau ngomong apa. Apapun orang mau katakan kepada kita. Kita harus berani hidup tidak wajar. Banyak masalah yang sedang kita hadapi. Mungkin berat, bahkan sangat berat. Tetapi kita tidak boleh kehilangan pegangan atau pandangan. Kita mau memandang Tuhan saja dan
terus sampai kita pulang ke surga. Hidup kita memang banyak persoalan dan setan berusaha untuk mencegah laju perjalanan kita menuju ke langit baru dan bumi yang baru. Tapi ingat perkataan Tuhan Yesus di Matius 24 ayat 12 dan 13. Mereka yang bertahan sampai akhir yang diselamatkan. Jadi mari kita mencari Tuhan terus. Jangan berhenti mencari Tuhan. Kita tetap bekerja sebisa-bisanya. Kita menjaga protokol kesehatan dengan baik supaya kita bisa hidup sepanjang mungkin. Supaya kita membenahi diri lebih banyak dan bisa mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Ironis, banyak orang hanya bisa bicara, hanya bisa menyalahkan dan hanya bisa menilai, tetapi tidak buat apa-apa. Mereka menggenggam tangannya, tidak melepaskan apa yang mereka miliki untuk pekerjaan Tuhan. Kiranya kita hanya menunggu pengadilan Tuhan nanti, di mana semua kita akan menghadapi takhta pengadilan Tuhan. Maka jaga hidup untuk lebih suci, hidup tidak bercacat, tidak bercela, jangan tenggelam dengan masalah-masalah pribadi. Kita harus berkarya bagi Tuhan di sisa umur hidup kita ini. Demikian kebenaran firman Tuhan. Selamat berjuang, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.